Assalamualaikum. Mereka Yahudi berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berpergilah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah nabi dan Rasulullah diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Sebut saja Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi atau Isra al-Mi'raj. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds. Berikut ini paparan singkat tentang sejarah panjang yang melintasi negeri ini hingga masa awal abad ke-21. Tahun 3000 sebelum Masehi. Setelah banjir besar menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Bangsa Kanaan pertama kali mendiami bumi Palestina. Tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Azar, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Istri Nabi Ibrahim lainnya, Siti Sarah, melahirkan anak yakni Ishak. Putra yang pertama itu menurunkan bangsa Arab, sedangkan yang kemudian menurunkan Nabi Yakub alaihissalam, sosok yang bergelar Israel. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satunya ialah Yusuf alaihissalam, yang kemudian menjadi bendaharawan negara Mesir. Ketika musim paceklik, Yakub alaihissalam dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan berimigrasi ke Mesir. Tahun 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Politik Mesir berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak. Tahun 1200 sampai 1100 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam memimpin bangsa Israel, Bani Israel, meninggalkan Mesir, mengembara di gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu tunai asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Bani Israel diperintah oleh Allah untuk memasuki tanah Filistin atau Palestina, mereka justru membangkang, bahkan sampai hati mereka berkata sebagaimana diabadikan Al-Quran, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya Palestina selama-lamanya selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini." Lihat Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 24. Tahun 1000 sampai 922 sebelum Masehi. Secara mengejutkan, Bani Israel dapat mengalahkan Gotiah atau Jalut dari Filistin. Tokoh mereka dalam hal ini ialah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud lalu dijadikan Raja Israel pada puncak jayanya. Wilayah kerajaannya membentang dari tepian sungai Nil hingga sungai Efrat di Irak. Pada masa Daud ini, Masjid Al-Aqsa kembali dibangun. Tahun 922 sampai 800 sebelum Masehi. Nabi Daud kemudian digantikan putranya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepeninggalan Sulaiman, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian utara bernama Israel, beribu kota di Samaria. Adapun bagian selatan bernama Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi, Bani Israel melenceng dari ajaran Tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel hancur usai diserang kerajaan Assyria. Peristiwa ini diabadikan pula dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, serta Injil pada kitab Raja-Raja pertama dan kitab Raja-Raja kedua. Tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar I dari Babilonia. Dalam Injil kitab Raja-Raja kedua dinyatakan mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu dan lalu dipenjara di Babilonia. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra disebutkan Bani Israel 2 kali berbuat keonaran, dan setiap kali hal itu dilakukan mereka akan dikalahkan. Dalam Taurat dan buku The Testament of Moses disebutkan kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyiri Salmaneser II atau Nebukadnezar II dari Babilonia dari timur. Adapun kekalahan kedua terjadi saat kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian. Antara tahun 70 sampai 135 Masehi, Roma menghancurkan sinagog, rumah ibadah orang Yahudi. Tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi,
Cyrus dan Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. 330-322 sebelum Masehi. Israel diduduki Alexander Agung dari Makedonia atau Yunani. Ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bangsa Yunani menjadi bangsa resmi Israel, sehingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani. Dari sebelumnya berbahasa Ibrani. Tahun 300-190 sebelum Masehi. Yunani dikalahkan Romawi, Palestina pun dikuasai Imperium Romawi. 1-33 Masehi. Nabi Isa alaihissalam aktif berdakwah. Sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan memfitnah sang Nabi sebagai penghasut yang membahayakan kuasa Romawi. Tahun 621 Masehi. 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. 638 Masehi. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya seluruh penduduk Palestina, muslimin maupun non-muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Tahun 700-1000 Masehi. Wilayah Islam meluas dari Asia Tenggara, Afrika hingga Spanyol. Di dalamnya bangsa Yahudi mendapat peluang ekonomi dan intelektual yang sama. Tahun 1076-1200 Masehi. Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem. Namun, kemudian Palestina berhasil direbut oleh panglima Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1187 Masehi. Pemerintahan berlangsung hingga tahun 1260 Masehi. Tahun 1798 Masehi. Pemimpin Prancis, Napoleon Bonaparte mengatakan, bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Prancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khalifah Islam. Tahun 1897 Masehi. Theodor Herzl menggelar Kongres Zionis Sedunia di Basel, yaitu Swiss. Peserta Kongres 1 Zionis mengeluarkan revolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan tak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa menjadi taruhannya. Tahun 1916 Masehi. Ketika pecah Perang Dunia I, tentara sekutu Inggris menguasai Palestina. Yahudi Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. Tahun 1917 Masehi. Menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam deklarasi Balfour memberitahukan pemimpin jurus Inggris, Lord Rothschild, bahasa Inggris akan memperkokoh permukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa atau cikal bakal PBB memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Tahun 1947 Masehi, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi 2, negara Arab dan Israel. Tahun 1956 Masehi, Israel dibantu Inggris dan Prancis menyerang Sinai untuk menguasai terusan Zeus. Tahun 1964 Masehi, para pemimpin Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Palestina Liberation Organization. Dengan ini secara resmi, nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi urusan umat Islam. Masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. Tahun 1988 Masehi. Pada tanggal 15 November 1988, berdiri pemerintahan negara Palestina di Algeria, di ibu kota Aljazair. Dengan bentuk negara republik parlementer, ditetapkan bahwa Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara dengan presiden pertamanya adalah Yasser Arafat. Tahun 1998 sampai 2002 Masehi. 2 konflik terus terjadi. Israel terus menggempur Palestina. Sebuah usul perdamaian saat ini adalah peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkaian Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada 17 September 2002. Bahkan upaya perdamaian ini tidak dihiraukan Israel hingga sampai saat ini. Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah singkat tentang sejarah Palestina.
Kurang lebihnya mohon maaf.